Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja. Pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan project yaitu berjudul Nike Frozen. Sebelumnya project ini kami buat berdasarkan use case atau permasalahan yang sudah ada. Jadi kami memprioritaskan fitur-fitur ataupun masalah yang ada untuk kami pecahkan. Kami menyediakan 4 role. Nanti sambil jalan kita jelaskan apa saja fungsi role tersebut dan bagaimana sih cara role tersebut bekerja. Saja kita pertama login sebagai Grandmaster. Grandmaster itu sebenarnya apa? Grandmaster itu fungsinya sebagai otoritas hak tertinggi di perusahaan ini atau di website ini, di mana dia berfungsi untuk menentukan role serta melakukan pemantauan secara tidak langsung. Dan apabila Grandmaster ingin melakukan reset password, maka dia memerlukan konfirmasi email melalui email owner. Oh ya, maaf tadi revisi ini general manager bukan apa tadi? Grandmaster. Lanjut saja. Ini di sini ada tampilan utamanya itu dashboard untuk melakukan pemantauan. Sebagaimana roller pada umumnya, ini juga perlu bisa melakukan pemantauan terhadap cabang-cabang dan transaksi yang sedang berlangsung. Langsung kita melakukan cek pada kelola akun. Sebelumnya kami ini juga ada stok produk untuk melakukan pemantauan juga, keuangan juga. Tadi sudah dibuat rangkuman di dashboard, ini langsung di kelola akun saja. Nah, di kelola akun ini kita bisa melakukan lihat password, juga bisa melihat cabang mana yang ditempati oleh user tersebut serta menentukan role-nya tersebut. Nah, seperti yang sudah ditampilkan, ini menampilkan nama lengkap dari kasir tersebut, terus username untuk nanti diinputkan di kolom login, password yang diperlukan, terus role yang ditentukan serta cabang yang ditentukan. Nah, role-nya ini cuma tersedia 2 karena yang bisa kami tentukan hanya dari general manager ini adalah admin dan kasir. Nah, untuk cabangnya ini terdiri atas 3. Sebelumnya kami ini tidak bisa menambahkan cabang karena pada umumnya di case realistis itu di dunia nyata, pada umumnya itu untuk menambahkan cabang pada suatu perusahaan itu relatif lama, dan kita sengaja memang tidak menambahkan fitur tambah cabang agar fungsi developer dari website ini bisa tetap berguna selagi melakukan pemantauan terhadap performa kinerja website ini. Langsung saja simpan perubahan aja. Kita coba buat salah satu akun. Nama lengkap bisa, terus passwordnya minimal 6 karakter, ini bebas. Ini menentukan role sebagai admin atau kasir. Nah, kita di sini memasukkan sebagai kasir aja. Sudah memilih cabangnya sesuai dengan nama tadi. Oke, simpan akun. Sebagaimana juga dari permasalahan yang ada, di mana kita bisa juga melihat adanya pada luar saya. Ya, ini di sini juga kalau bisa dilihat dari pojok kiri tampilan itu ada notifikasi di mana itu bisa menampilkan tentang kadaluarsa ataupun stok yang sedang menipis. Stok produk ini ada status kadaluarsa dan bisa memantau jumlah dari stok yang sudah tersedia, apakah sudah mau menipis atau belum. Kalau sudah mau menipis, dia akan timbul warna merah. Ini juga bisa melakukan filter stok mana saja yang hampir habis atau sudah habis. Nah, expire date-nya juga. Nah, juga kalau untuk status kadaluarsa bisa dia nanti tersendirikan. Ini. Nah, dia masuk section tersendiri agar dia kita tidak bingung dalam pengurutan datanya. Nah, ini juga bisa melihat riwayat masuk. Kita coba kalau passwordnya salah, apakah bisa? Ya, password tidak valid, ada konfirmasinya juga. Langsung masuk. Nah, di sini di bagian admin kita di atasnya ada untuk melakukan pengecekan pendapatan hari ini, transaksi hari ini, dan peringatan stok kadaluarsa. Nah, ini juga bisa dilihat di admin ini, bisa melihat aktivitas kasir terbaru.
Kita melakukan kelola stok. Nah, sebelumnya kita mau mencoba menambahkan stok baru. Tambah stok baru. Nah, ya. Sebelumnya kalau Bapak bisa lihat, kita sudah mengimplementasikan menggunakan scan barcode yang ada di toko-toko pada umumnya. Ini berfungsi. Kita eksperimennya menggunakan botol sampel aja. Ini kita coba scan barcode-nya, apakah bisa? Belum masuk. Oke, sudah masuk barcode-nya. Kita kasih nama apa saja bisa, seperti chicken nugget atau nugget saja. Terus memasukkan harga per penjualan, per produk itu mau berapa? Kita bisa masukkan 30.000. Terus di sini bisa memilih kategori produk apa saja, daging, nugget atau yang lainnya. Nugget. Nah, untuk per unit itu dia tuh satuannya apa? Pack, produk, pack, gram, kilogram, liter, pitch. Nah, itu bisa kita sesuaikan. Coba masukin gambar ini. Ini bisa drag and drop. Kita bisa milih, bisa juga drop di situ. Langsung simpan produk baru. Kita lihat produk barunya sudah kesimpan, tapi kita belum melakukan input stok ya, jumlah stok. Nah, kita melakukan input barang masuk kalau nggak salah. Nah, input barang masuk kita melakukan scan lagi, kayak menggunakan udah langsung otomatis dia menemukan data yang sudah kita buat tadi. Dan barang masuk mendekati expired. Ya, ini karena dia akan terindikasi mendekati expired. Nah, bisa dilihat di section ini ada nugget, dia stoknya 20, dia tergolongnya sedang karena dia oranye. Terus juga kadaluarsanya sudah hampir mendekati, tapi belum ada kayak notifikasi di mana kayak tanda pentung di dashboardnya ini seperti belum terlalu mepet nih, bisa kita kasih promo gitu. Kita coba scan lagi. Aplikasi itu mencoba dari jumlah barang 100. Ini berfungsi bagaimana kalau kita melakukan restock pada suatu barang, tapi barang yang lama nih ada nih, tapi kita mau restock baru. Misalkan barang yang lama kan sudah menipis, kita menambahkan barang baru untuk ngerestock barang yang sudah mau tipis ini, biar nanti tidak kehabisan. Kita pilih tanggal yang jauh karena ini baru, ibaratnya kayak baru turun dari truk. Nah, gitu. Oke, simpan barang masuk. Coba kita pencet sectionnya. Nah, ini batch-nya terpisah ya. Jadi untuk per inputan barang baru sudah terpisah, dan dia sudah melakukan informasi di mana jumlahnya itu berapa, tanggal kadaluarsa itu berapa. Untuk namanya barang kadaluarsa agar cepat laku, tidak mungkin saja kita hanya menaruhnya di situ. Kita coba kasih promo agar user semakin tertarik. Nah, ini promonya dalam satuan persen. Kita coba kasih promo berapa ya? 50% setengah harga. Oke, stok total promo, dan itu dia ngikut dengan stok yang sisanya itu. Ini tanggal berlakunya bisa dipilih juga. bisa sehari sebelum. Bisanya kan ngikut kadaluarsa ya, jadi dia tidak bisa melebihi kadaluarsa tersebut. Kita terapkan promonya. Nah, promonya ini juga sudah per batch, jadinya yang stok yang baru tadi nggak bakal ikut, guys. Jadi nanti dia terpisah. Nah, ini penjualan transaksinya, kita bisa lihat transaksi yang sudah berlangsung tuh apa saja, statusnya bagaimana, metodenya bagaimana, harga belanjanya bagaimana. Nah, ini juga bisa melakukan sortir apakah mana transaksi yang sudah berhasil, gagal, atau return, agar memudahkan pencarian dalam status transaksi. Nggak bisa melawan. Ini juga bisa melakukan trackingnya, itu juga nomor referensi atau nomor tracking transaksinya itu kita bisa lihat ya, sama muncul cocok. Lanjut keuangan, kita lihat tampilannya. Nah, ini dia salah satu diagram yang sangat user friendly, mudah dipahami. Nah, mungkin langsung saja kita langsung coba masuk ke kasir ya.
Nah, dapat dilihat pertamanya dalam landing page utama ini yang bisa kita lihat bersama-sama sangat user friendly. Yang diharapkan itu agar mereka tidak terlalu kesulitan, mereka bisa melakukan operasional dengan mudah dan melakukan transaksi dengan cepat. Nah, ini kita coba mencari produk dengan barcode. Nah, seperti kasir pada umumnya, agar kasir tidak perlu mengetik lama-lama. Kita coba. Langsung keluar dan dia langsung masuk ya. Jadi kalau kita nge-scan-nya 2 kali, dia masuknya 2 kali. Ya 2. Nah, kita coba cash. Uang yang diterima pas, misalkan pas, atau misalkan nanti dia kasih 50.000. Nah, nanti dia akan menuliskan kembalian berapa yang harus dikeluarkan. Oke, cetak, bisa juga kita melihat cetak stroke. Nah, stroke-nya ini bisa nanti di print melalui alat yang berbeda. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba pakai QRIS-nya. Kita coba cari dulu. Ini diklik dulu. Nah, ini sebelumnya untuk melakukan scan itu harus diklik dulu agar dia bisa mengetahui atau si user itu nggak salah pencet. Nah, oke, sudah masuk 1. Coba kita menggunakan QRIS. Apakah sudah bisa? Menggunakan GoPay. Nah, ini untuk simulasi kita copy pad aja. Kita pindah ke Mitrans. Kita masukkan, scan QR code, pay. Oke, satunya terbayar. Nah, kita lakukan cek status. Oke, payment berhasil, berarti QRIS-nya sudah berhasil. Sebelumnya tadi sepertinya belum melakukan cek untuk kasir lain apabila satu toko itu login dalam satu toko memiliki 2 kasir. Kita coba meloginkan dalam kasir lain. Tadi kan RCC 2 ya. Kita coba pakai RCC 1. Sudah login, kita seperti ini, fungsi sama aja. Kita juga bisa melihat dulu penjualan. Nah, bedanya kalau penjualan di kasir itu dia penjualannya per sesi ya. Jadi, sebelumnya per sesi kasir ini dia ada 2 sesi yang otomatis clock out, di mana dalam rentan waktu tertentu apabila sesi pagi dan sesi sore ke malam itu nanti dia akan otomatis clock out. Oke, masuk ke admin dulu, admin 1 untuk melihat apakah aktivitas kasir tadi yang maksud misalkan kasirnya sering keluar masuk. Nah, kita bisa melihat tuh kapan dia berhentiinnya, kapan dia masuknya. Nah, bisa dilihat di aktivitas kasir terbaru. Nah, ini fungsinya agar melihat kasir itu sering kebiasaannya bagaimana, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk pengeluaran tadi kan stok yang sudah ditambahkan itu kita bisa mengecek juga bagaimana pengeluaran yang sedang terjadi. Nah, ini bisa masukkan juga untuk pengeluaran, kan ini per cabang ya, jadi per cabangnya tuh bisa misalkan untuk beli listrik. Nah, jadi nanti yang diharapkan untuk di admin ini dia sudah include untuk melakukan perhitungan biaya pengeluaran per hari ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sudah masuk paling atas. Sekarang masuk ke bagian owner yang terakhir. Nah, ini untuk owner kita hampir sama kayak general manager, di mana dia bisa melakukan pemantauan setiap cabang. Sepertinya dia cuma sama-sama view. Cuma di sini yang membedakan itu owner nanti melakukan reset password terhadap general manager tadi. Nah, ini juga bisa disortir per hari. Sepertinya sudah. Nah, ini juga untuk melihat per cabang per detailnya. Sama-sama. Oke, ini juga untuk per cabangnya juga bisa dilihat keuangannya bagaimana. Nanti paling mungkin untuk yang bagian pelatihan ya, mungkin nanti di bagian owner, agar owner tuh mudah melakukan pemantauan terhadap data ataupun keuangan yang sedang terjadi pada perusahaannya. Kurang lebih seperti itu.